Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap masih bisa profit walaupun IHSG sedang sulit. Oke, di hari Jumat ya, IHSG kembali turun lagi. Nol kali ini lebih dalam, 0,96%. Ya, ini sudah tembus support ya. Jadi masih ada kemungkinan dia akan turun lagi. Kemungkinan ISG masih bisa turun lagi mungkin sampai ke level harga 6.651 atau 6.599. Jadi tahan jari dulu, lihat kondisi market, jangan buru-buru untuk ambil posisi. Tapi kembali lagi, tidak selamanya pada waktu ISG turun, saham-saham semua ikut turun. Masih ada saham-saham yang ada potensi untuk naik juga. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk bahas saham-saham yang bisa diperhatikan nanti untuk hari Senin, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya ya, bantu support channel ini, dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Oke, untuk di video hari ini mungkin saham-sahamnya yang akan saya bahas adalah saham-saham yang masih bertahan atau masih kuat posisinya atau masih menguat pada waktu di perdagangan hari Jumat kemarin ya. Jadi ini teman-teman masih bisa perhatikan apakah di hari Senin nanti saham-saham ini masih akan melanjutkan penguatannya. Mungkin memang juga ada beberapa saham-saham yang sedang turun dan sudah mendekati area support. Ada juga kemungkinan untuk rebound. Tapi untuk saat ini saya pilih saham-saham yang masih kuat dan masih bertahan pada saat IHSG kemarin merah. Oke, kita langsung aja. Mungkin saham-saham ini pun nggak semuanya saham-saham yang liquid ya. Jadi saya campur aja dengan saham-saham yang non liquid atau lapis 2, lapis 3. Yang pertama adalah saham Cobex. Nah, Cobex di hari Jumat kemarin dia menguat 3%. Ini juga boleh diperhatikan nanti di hari Senin apakah dia melanjutkan penguatannya atau tidak. Kalau Cobex besok di hari Senin ya, di hari Senin dia lanjut ya di atas 414, mungkin teman-teman bisa ambil posisi ya, apalagi kalau bisa tembus resisten 424. Nah, targetnya terserah teman-teman, mungkin mau main pendek di 2%, 3% ya, atau 5% itu boleh. Target 456 dan 486. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 384. Selanjutnya adalah saham HMSP. Nah, sebelumnya HMSP udah kita bahas ya dari tanggal 11 Oktober kemarin. Nah, ini ternyata HMSP sudah 2 hari menguat. Masih boleh diperhatikan pergerakannya. Kemarin dia di hari Jumat kemarin dia kembali menguat ya, menembus high-nya di 920 dan close di harga 940. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya kalau ternyata HMSP kembali menguat lagi di perdagangan hari Senin. Nah, kalau dia berhasil kuat di atas 940 ya teman-teman boleh ambil posisi ya. Tapi kalau nyatanya dia turun sampai di bawah 925, jangan masuk dulu, lihat pergerakannya apakah dia akan turun lagi atau tidak. Tapi kalau misalkan dia lanjut ya mungkin targetnya ke 980 untuk saat ini. Ini juga masih boleh diperhatikan, kalau yang belum punya boleh masuk kalau dia kembali kuat di atas 940. Berikutnya adalah WIM. Nah, WIM ini open dan close sama ya, doji di 840. Ini juga masih boleh diperhatikan selama dia masih bertahan di atas harga 825. Kalau dia kembali menguat lagi di hari Senin ya, atau bisa kuat di atas high hari ini atau 855, perhatikan aja apakah dia akan menembus 870 dan bisa bertahan sampai dengan closing. Kalau bisa tembus 870 dan bisa bertahan sampai dengan closing, masih ada kemungkinan dia akan lanjut
target berikutnya di 915. Ini juga masih boleh dipantau, tapi hati-hati, saham ini sudah naik cukup tinggi ya, sudah puluhan persen. Ada potensi dia akan terkoreksi cukup dalam, tapi kalau nyatanya dia tetap kuat, bisa berhasil menembus 870, masih ada kemungkinan dia akan melanjutkan trennya untuk naik ke atas lagi. Selanjutnya adalah GDST. Nah, GDST juga menolak turun lagi ya, di bawah 170. Nah, di hari Kamisnya sempat turun ya, 5%, tapi di hari Jumat kembali menguat lagi 4,68%. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau dia berhasil menembus 183. Kalau dia kuat di atas 183 dan bisa tembus 193 juga, ada potensi dia ke 124. Ini juga boleh dimasukkan dalam watchlist teman-teman. Selanjutnya adalah Amar. Nah, Amar ini juga udah kita bahas ya dari hari Kamis. Nah, ini kembali lagi menguat 5,8% dan menembus EMA 100 ya. Ini sangat kuat kemarin dia. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan kalau ternyata dia lanjut. Nah, kalau dia bisa kuat di atas high-nya hari ini atau harga close-nya hari Jumat ya, di atas 292, targetnya ke 312 atau ke 320. Tapi kalau dia koreksi, perhatikan apakah koreksinya di bawah sampai dengan di bawah 282 atau tidak ya. Kalau selama masih ada di atas 282, mungkin teman-teman yang sudah masuk boleh hold. Mungkin juga ada yang mau berspekulasi untuk ambil di harga itu juga boleh. Selanjutnya saham Baca. Baca juga masih bertahan ya, walaupun ISG-nya sedang merah. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau Baca kembali menguat lagi menembus high-nya di 163. Targetnya di 179 dulu ya untuk saat ini, tapi kalau misalkan dia bisa kuat tembus ya mungkin bisa ke 186 dan seterusnya. Atau dia akan sideways dulu beberapa waktu, ini juga masih boleh diperhatikan pergerakan untuk Baca. Selanjutnya adalah PNBN. Nah, PNBN ini bagus ya. Dia close di atas 2360 ya. Yaitu close di harga 2400. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan dia ternyata lanjut di atas 2400 atau bahkan di atas high-nya dia hari Jumat 2430 ya, tembus. Ini teman-teman boleh kalau mau ambil posisi, tapi juga mesti hati-hati karena ini sudah cukup tinggi naiknya. Targetnya ke 2570 dulu ya. Nah, untuk stop loss mungkin teman-teman bisa pakai stop loss di harga 2270. Selanjutnya PNBS. Nah, PNBS juga kemarin naik turun ya, ini juga seru kemarin. Nah, ini juga boleh dipantau kalau dia kembali menguat di atas harga 89. Nah, targetnya di 94, kalau bisa tembus ya target 100-nya berikutnya di 97 dan 102. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di harga 83. Berikutnya PNLF ya, kemarin seri-seri P ini semuanya naik cukup kuat ya, bertahan cukup kuat. Nah, untuk PNLF hari Jumat menguat 2,42%. Ini juga masih boleh dipantau, masih uptrend. Untuk stop loss jangan lupa, mungkin stop lossnya teman-teman yang sudah punya atau trailing stop bisa pakai di harga 580. Tapi kalau yang baru masuk boleh pakai 565. Targetnya di 680 dulu untuk saat ini. Mudah-mudahan bisa ditembus. Kalau tembus mudah-mudahan bisa ke 715. Begitu juga PNIN ya. PNIN menguat 9,49%. Ya, ini juga udah kita bahas di video sebelumnya. Hari PNIN sudah sempat menyentuh target di 1625. Masih ada kemungkinan kalau misalkan dia tembus ya. Target berikutnya adalah di 1785. Untuk stop loss di bawah 1400 boleh ya kalau misalkan jaga-jaga market tidak baik. Jadi stop lossnya mungkin kalau teman-teman mau pakai stop loss di 14 di bawah 1495 juga boleh. Berikutnya adalah PANS. PANS juga menguat
2%. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau kembali menguat lagi menembus 1860. Targetnya di 920, kalau bisa close di atasnya ini akan lebih bagus. Selanjutnya adalah saham Poli. Nah, Poli open di 960 dan close di 965 atau close di harga seperti hari Kamis ya. Nah, memang ini ada kemungkinan dia akan turun lagi, tapi kalau misalkan selama masih bertahan di atas harga 940, ini teman-teman masih boleh perhatikan atau mau spekulasi untuk buy di atas 940 masih oke. Nah, targetnya di berapa? Jangan jauh-jauh dulu, mungkin di 1025 masih boleh ya. Ini cukup volatile dan saham ini tidak terlalu liquid. Jadi alokasi dananya mesti diperhatikan. Begitu juga saham DILT. DILT ini tidak liquid ya. Tapi untuk secara posisi masih oke untuk diperhatikan pergerakannya. Karena dia masih bertahan di atas EMA 100, yaitu di atas harga 169. Nah, kalau dia berhasil breakout 173, targetnya ke 177 dulu atau bisa close di atasnya akan lebih bagus. Ini juga masih boleh dipantau kemungkinan. Kalau dia turun di bawah EMA 100, lebih baik tunggu dulu ya, cari saham yang lain. Tapi kalau ternyata dia kuat, pastikan aja kalau dia bisa close di atas 177 akan lebih bagus. Berikutnya Inco. Nah, untuk Inco kemarin juga di hari Jumat ya menguat 2,68%. Ini kemungkinan dia masih sideways dulu. Tapi kalau misalkan dia breakout high-nya hari ini ada kemungkinan lanjut mungkin ke 6.800. Tapi kalau kuat mungkin mudah-mudahan bisa ke harga 7.000. Ini juga yang sudah punya mungkin masih bisa hold. Yang belum punya lihat aja apakah dia akan turun di bawah 6.575. Kalau masih bertahan di atas 6.575, kalau mau ambil posisi ini juga boleh, masih oke untuk saat ini ya. Belum ada tanda-tanda dia turun, ini juga masih boleh dipantau pergerakannya. Berikutnya adalah lead. Nah, lead juga masih bertahan ya, walaupun IHSG-nya merah, dia masih menguat 3,13%. Belum bisa menembus 102, ini juga masih boleh diperhatikan kalau dia ternyata lanjut ya menembus 102. Targetnya mungkin di 109 dulu untuk target pendeknya, tapi ternyata kalau misalkan kuat mungkin bisa lebih, jadi dipantau aja pergerakannya. Stop loss teman-teman bisa pakai 95 atau 91. Berikutnya ENRG. ENRG juga menguat 2,27% setelah 3 hari ya terkoreksi. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan NRG bisa close di atas 272 ya. Atau misalkan ternyata besok dia bisa breakout 272, kalau misalkan kuat teman-teman bisa ambil posisi ya. Targetnya di berapa? Targetnya di 294 untuk saat ini. Dan untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai harga 260 atau mau pakai EMA 100-nya di 256 juga boleh. Berikutnya Medco. Nah, untuk Medco memang menguat 2,02% ya, tapi open gap up. Apakah dia lanjut? Kita lihat aja di hari Senin. Kalau dia lanjut, teman-teman bisa ambil posisi di atas high hari ini atau harga opennya, atau di previous high-nya di 1020. Kalau dia bisa tembus 1020 dan 1040, kemungkinan dia masih akan lanjut lagi. Ya mudah-mudahan bisa ke 1200-an ya. Jadi ini diperhatikan aja untuk Medco. Tapi kalau dia turun di bawah harga 970 ya. Nah, di bawah 970 sebaiknya jangan masuk dulu, dipantau aja dulu pergerakannya. Nah, yang berikutnya adalah Siko. Siko sangat kuat banget ya. Sudah dua hari. Sebelumnya dia naik sampai dengan 20%, 20,6%, dan di hari Jumat kemarin
dia menguat 15,32%. Nah, kalau lanjut lagi, target berikutnya adalah di 268. Nah, untuk Elsa juga boleh dipantau ya. Memang di hari Jumat ya dia nol atau harganya tidak closing, tidak kemana-mana, tapi dia gap up dan dia tutup gapnya. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau dia bisa menguat lagi dan bisa bertahan di atas 320 ya. Mudah-mudahan dia masih bisa naik lagi, targetnya ke 354 dulu untuk Elsa. Begitu juga untuk saham film. Nah, untuk film ini dia masih bertahan terus ya. Masih ada kemungkinan dia masih menguat. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya. Target terdekat untuk film untuk saat ini adalah di 2960. Perhatikan aja, atau mungkin dia akan sideways dulu beberapa waktu. Tapi kalau misalkan dia turun atau merah atau menembus low-nya hari Jumat, sebaiknya tunggu dulu, jangan masuk dulu ya, takutnya dia turun lagi ke bawah, mungkin bisa ke 2500-an. Tapi kalau ternyata dia kuat atau menembus high hari Jumat kemarin ya di atas harga 2860, teman-teman mungkin bisa ambil posisi, targetnya jangan jauh-jauh ya, di 2960 dulu. Tapi kalau bisa tembus ya mungkin bisa ke 3070. Berikutnya adalah saham Diandra. Untuk Dian kemarin menguat 1,1%. Nah, ini juga boleh dipantau nih, tapi ini saham kurang liquid ya. Kalau Dian berhasil menguat di atas harga 91, targetnya di 95 dan 97. Tapi kalau tembus bisa ditargetin ke harga 101. Untuk stop loss, teman-teman stop lossnya di bawah harga 89 aja. Berikutnya adalah Wins. Nah, Wins juga masih bertahan ya, sempat menguat sampai dengan ke level harga 306 atau 306. Sayangnya tidak bisa bertahan sampai dengan closing, dia turun lagi. Nah, ini juga kalau teman-teman mau ambil posisi, kalau selama dia masih bertahan di atas harga 286, ini masih boleh ya. Targetnya nggak usah jauh-jauh dulu, 308 atau 322. Berikutnya Apik. Nah, Apik juga bertahan di atas support 1100 nih. Nah, ini boleh diperhatikan nih kalau dia lanjut menguat. Mungkin targetnya nggak jauh-jauh, mungkin di 1040 ya. Kalau bisa close di 1040 akan sangat bagus. Nah, dia masih bersinggungan dengan EMA 100-nya. Ini juga masih boleh diperhatikan. Kalau Apik sudah jalan, biasanya dia memang nggak kencang ya, mungkin 1 atau 2%. Tapi dia akan konsisten. Ini juga boleh diperhatikan pergerakannya. Ada penguatan juga 1,81% di hari Jumat kemarin. Berikutnya adalah Vico. Vico masih strong, naik 9,92% ya. Tapi secara volume ini sudah mesti agak hati-hati ya, mengingat sudah terjadi mulai divergen. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut, targetnya jangan panjang-panjang, mungkin ke 318 dulu untuk saat ini. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai atau trailing stop, teman-teman bisa pakai 352. Selanjutnya adalah saham Enak. Enak masih lanjut nih. Nah, ini juga boleh diperhatikan ya. Kalau misalkan Enak kembali menguat lagi, menembus 230. Kalau dia tembus 230, targetnya 2400, mudah-mudahan tercapai. Dan yang sudah punya jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya, bisa di bawah low hari ini atau di low sebelumnya. Begitu juga GPRA ya. GPRA kembali menguat 7,84%. Nah, ini di hari Jumat dia tembus 108 ya. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau GPRA lanjut, target selanjutnya adalah di 117. Pastikan aja dia tembus high-nya hari ini ya di 112. Kalau dia tembus target 117, mudah-mudahan bisa tercapai. Berikutnya adalah CAK. Nah, CAK setelah koreksi 6 sebelumnya di hari Kamis dia ARB. Nah, hari Jumat dia menguat 1,82%. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya selama dia masih bertahan
di atas harga 220 ya. Ini masih boleh dipantau, mungkin dia akan sideways dulu beberapa waktu. Tapi kalau misalkan dia bertahan di atas 220, tapi sambil dipantau aja, kalau tiba-tiba dia break high-nya di hari Jumat yaitu 226, kemungkinan dia akan jalan ya. Targetnya di berapa? Di 236 dan 250. Selanjutnya Emyor. Nah, Emyor udah kita bahas dari mulai tanggal 29 September ya. Ini masih lanjut ternyata dan berhasil mencapai targetnya, menembus target di 2180. Nah, ini boleh diperhatikan kalau lanjut. Target berikutnya adalah di 2290. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya. Nah, ini juga menarik, Enzo. Nah, Enzo ini boleh diperhatikan ya. Enzo kalau berhasil tembus harga 64, ini juga boleh. Mungkin kalau teman-teman suka trading kilat atau trading singkat, ini boleh dipakai. Nah, kita lihat aja kalau misalkan ternyata dia bergerak lagi, targetnya di 67 dulu. Atau bisa pakai high sebelumnya untuk target di harga 68. Berikutnya adalah saham Keju. Nah, Keju naik 5,63% ya. Dia sudah mencapai target di 1.500. Nah, tinggal dilihat apakah dia akan lanjut. Kalau lanjut, target berikutnya adalah di 1.550. Kalau lanjut lagi, ya mungkin bisa ke 1.630. Ini juga boleh diperhatikan ya. Kalau misalkan Keju, kalau sudah jalan suka naik terus. Mudah-mudahan bisa lanjut dan bisa kasih profit buat teman-teman. Berikutnya adalah AMRT. AMRT sempat naik sampai ke level harga 2.560 ya, tapi sayangnya closing dia turun jadi 2.510. Tapi nggak apa-apa, ini masih cukup kuat untuk AMRT. Kita lihat apakah dia lanjut atau enggak. Kalau dia lanjut, apakah dia tembus high-nya di 2.560 ya. Ini sudah sempat tersentuh targetnya. Nah, kalau dia lanjut, mudah-mudahan bisa ke 2630. Nah, berikutnya adalah Cevin, bukan Cepin ya, Cevin. Nah, Cevin ini Klepan Finance, ini juga boleh diperhatikan selama dia masih bertahan di atas 308. Nah, kalau misalkan masih bertahan di atas 308, mungkin teman-teman bisa ambil posisi ya. Nah, kalau misalkan dia lanjut, targetnya di 324 dan 342. Berikutnya adalah BBSS. Nah, BBSS atau Bumi Benowo Sukses Sejahtera ini juga naik 7,02%. Ya, close di harga 61 di resistennya. Nah, kalau dia lanjut naik lagi, ini juga boleh dipantau. Target berikutnya adalah di 65. Ini saham masih di sekitar harga 60-an ya untuk saat ini. Jadi mesti hati-hati, takutnya dia dibawa turun lagi ke bawah. Tapi kalau ternyata kuat di atas 61, silakan ambil posisi. Target bisa ke 65 dan 72. Berikutnya adalah saham Pico. Nah, untuk Pico ini masih bertahan ya, masih bertahan di atas. Apakah dia lanjut turun atau enggak? Ini sepertinya sudah ada tanda-tanda mau turun ya, tapi kita kembali lagi nggak ada yang tahu. Kalau Pico berhasil kuat lagi di atas 442 atau bisa menembus 460, ini akan sangat bagus. Target terdekatnya di 516 dan 576. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya, tapi kalau dia turun di bawah 402, sebaiknya jangan masuk dulu. Mungkin teman-teman masih ada yang hold ya, kalau misalkan trailing mau jaga di bawah support, mungkin di bawah 402 untuk saat ini. Berikutnya adalah Doit. Nah, Doit kemarin menguat 1,99%. Close di persis di harga resistennya yaitu di 410. Nah, kalau dia lanjut mudah-mudahan bisa ke harga 422 ya. Ini juga masih boleh dipantau pergerakannya. Kalau dia bisa ke harga 422, kalau dia bisa tembus high-nya hari ini atau di hari Jumat,
yaitu di 414. Kalau tembus 422, mudah-mudahan bisa kembali ke harga di atas sebelumnya, yaitu di 442-nya. Untuk stop loss, mungkin teman-teman stop loss bisa di bawah harga 386. Berikutnya UNTR. Nah, UNTR juga malah menguat ya, pas waktu ISG merah kemarin cukup dalam. UNTR menguat 4,8%, ini luar biasa. Boleh diperhatikan apakah dia lanjut. Kalau lanjut tembus high-nya di hari Jumat 33.750, mudah-mudahan bisa ke 34.100 atau bahkan bisa ke 35.100. Begitu juga Akra. Akra juga menguat ya di hari Jumat, menguat 2,13%. Nah, ini boleh diperhatikan kalau Akra kembali menguat lagi atau bahkan bisa menembus 1455. Ini dipantau aja, mudah-mudahan bisa ke harga 1555. Untuk stop loss, teman-teman boleh pakai stop loss di harga 1395 atau di 1330. Berikutnya adalah SMSM. Ini juga boleh diperhatikan nih. Dia juga masih kuat ya, menguat 0,36%. Tapi volumenya cukup tinggi ya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini boleh diperhatikan kalau ternyata SMSM lanjut menguat di perdagangan hari Senin besok. Bisa menembus 1400, mudah-mudahan bisa ke 1440. Nah, ini juga boleh diperhatikan untuk saham Zone. Nah, Zone menguat 0,87%. Nah, ini kalau menguat lagi, mungkin targetnya di 1220 dan 1270. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di 1130. Selanjutnya adalah SSMS. SSMS juga menguat 1,82%. Ini boleh diperhatikan. Kalau misalkan kembali menguat untuk SSMS bisa menembus high-nya di hari Jumat yaitu 1405. Mudah-mudahan bisa tembus juga resisten 1415-nya. Nah, targetnya berapa? Di 1505 dulu untuk saat ini. Berikutnya adalah saham Bird. Bird juga masih bertahan dan menguat ya 1,08%. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ada resisten yang cukup kuat di harga 1425. Ya, targetnya adalah dia bisa tembus 1425 atau bisa close di atas 1425, ini akan sangat bagus. Boleh diperhatikan pergerakannya untuk saham Bluebird, untuk Bird ini ya. Berikutnya adalah mesin. Mesin juga menguat ya 0,5% ya, terbatas. Nah, ini boleh dipantau nih selama dia masih bertahan di atas harga 5.010. Mungkin teman-teman kalau mau ambil posisi selama dia masih di atas 5.010, ini boleh diperhatikan. Nah, target terdekatnya di 5.150 dulu, tapi kalau dia bisa close di atasnya akan sangat bagus. Berikutnya Tamas. Nah, Tamas juga menguat 3,65% nih. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau dia bisa menembus lagi 1875 atau high-nya di hari Jumat. Targetnya 19.650 dan juga ke 2140 dulu. Nah, tapi untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di 1765. Berikutnya adalah HATM. HATM juga masih bertahan ya dan menguat 1,05%. Masih boleh diperhatikan targetnya di 404 dan 442. Ini sudah kita bahas ya, sudah beberapa hari dan sempat naik lalu terkoreksi dan hari Jumat kembali menguat lagi. Masih boleh dipantau. Begitu juga Dewi. Nah, Dewi udah kita bahas ya dari tanggal 12. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan nih karena Dewi berhasil breakout 226 dan bertahan di atasnya dan close di harga 276. Nah, targetnya 288 dan 302 kalau dia masih mau lanjut. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah 352. Dan untuk saham yang terakhir yaitu UFO.
Nah, untuk UFO sempat naik sampai dengan 20% ya seingat saya kemarin. Nah, ini sampai ke level harga 576. Nah, selama UFO masih bertahan di atas harga 478, mungkin teman-teman boleh ambil posisi untuk spek buy. Targetnya 565, sorry, targetnya di 546 dan juga target high-nya dia kemarin di 576. Kalau tembus mudah-mudahan bisa ke 630. Ini juga masih boleh diperhatikan. Tapi mesti hati-hati ya, ini saham ini cukup volatile ya, karena memang ini buat mungkin beberapa orang buat trading kilat aja. Jadi ini juga mesti diperhatikan. Kalau misalkan udah dapat harga atas, udah untung sedikit boleh TP, tapi kalau misalkan teman-teman bisa dapat harga bawah akan sangat bagus. Nah, ini boleh dipantau pergerakannya karena sudah cukup lama sideways ya. Mudah-mudahan bisa ngasih profit juga buat teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Cukup banyak ya yang bisa dijadikan pilihan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam memilih saham-saham apa yang kira-kira disukai atau sudah pernah profit di saham tersebut untuk hari Senin atau untuk minggu depan. Jadi dipantau aja, mudah-mudahan video ini membantu buat teman-teman semua. Dan juga buat teman-teman yang baru bergabung atau baru nonton channel ini, jangan lupa support channel ini dengan subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga membantu. Sampai ketemu di trading minggu depan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.